Nah, jadi kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan vektor terutama di bidang maupun di ruang. Secara spesifik kita nyatakan secara analitik dalam sistem koordinat kartesian ya. Kalau kita review lagi sedikit tentang sistem koordinat kartesian di bidang misalkan. Jadi sistem koordinat kartesian itu kan menggunakan dua garis yang saling tegak lurus ya. Kita pilih dua garis yang berpotongan tersebut sebagai salah satu sumbu. Kita bisa pilih ya dua garis sebagai sumbu, kemudian titik perpotongannya sebagai titik asal. Nah, dari sini kita bisa nyatakan setiap titik dalam ruang itu ke dalam pasangan koordinat ya di sini XA dengan YA bergantung pada perpotongan garisnya gitu. Nah, kemudian untuk menyatakan suatu vektor kita juga bisa nyatakan dalam apa ya namanya? Dalam vektor basis gitu ya, vektor satuan. Dalam kartesian di bidang itu kita pilih IJ, di mana I itu menyatakan arah X positif, di mana dia menyinggung garis Y konstan ya, dan menunjukkan arah di mana X membesar, sedangkan yang Y positif itu dinyatakan oleh vektor satuan J hat menyinggung garis X konstan dan menunjukkan di mana arah Y membesar. Nah, idenya adalah seperti ini. Ya. Nah, karena dia saling tegak lurus, perpotongannya di mana-mana sudutnya, maka kita katakan sistem koordinatnya itu ortogonal. Nah, bahkan lebih jauh lagi, karena dia basisnya itu IJ-nya itu vektor satuan, maka basisnya kita katakan sebagai basis yang ortonormal ya. Dia ortogonal, saling tegak lurus, dan dia bernilai satuan. Ya. Dari sini kita bisa extend dia ke 3 dimensi, segala macam ya. Nah, ini juga sama. Sekarang kita akan coba pakai sistem koordinat yang lain, misalkan sistem koordinat kurva linear. Saya nggak tahu apakah kita akan membahas kurva linear yang secara umum, tapi nanti kita akan coba. Nah, tapi kalau kita bicara secara khusus dulu di bidang, tinjau di bidang misalkan. R2 gitu ya, di plane. Nah, secara khusus kita punya sistem koordinat yang cukup dikenal, yang kita sebut sebagai sistem koordinat polar. Nah, berbeda dengan sistem koordinat, berbeda dengan sistem koordinat kartesian, di mana kalau sistem koordinat kartesian kita pakai dua garis yang saling tegak lurus ya. Ntar saya buka dulu gambar-gambarnya biar saya nggak harus ngegambar lagi. Salah. Sorry. Ini dia. Nah, untuk sistem koordinat polar, kita menggunakan dua buah garis ya. Jadi di sini kita gunakan kurva, ya. Sekarang bukan lagi garis. Dia menggunakan kurva berupa lingkaran yang konsentris. Lingkaran sepusat. Dan garis radial ya. Nah, sekarang jadi menggunakannya ini, dia tidak lagi menggunakan
garis-garis yang saling tegak lurus ya, tapi menggunakan kurva seperti ini. Jadi kira-kira gambarnya terlalu besar. Nah, jadi dia menggunakan garis-garis yang lingkaran-lingkaran yang konsentris dan konsentris sepusat dan garis radial. Ya. Nah, sehingga setiap titik itu punya koordinat r, theta di sini, di mana r itu menyatakan jarak dari 0 ke titik A tersebut ya. Nah, jadi itu perpotongan antara kurva R sama dengan RA, lingkaran, berupa lingkaran. Dan satu lagi garis theta sama dengan konstan ya. Theta sama dengan konstan itu garis berarti berupa itunya. Nah, jadi tiap titik memiliki koordinat R, theta, bukan lagi X, Y sekarang ya. Tapi dia R, theta, di mana R itu jadi dia perpotongan antara kurva R sama dengan konstan atau titik A lah ya, saya karena di sini pakai titik A. RA, theta A, nah, di mana RA itu adalah kurva R sama dengan RA, di mana ini adalah berupa lingkaran. Berjari-jari RA. Ya. Nah, sedangkan theta A itu berupa garis ya. Garis theta sama dengan theta A. Jadi lingkaran yang ini garis radial berarti sebenarnya. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi kalau kita ambil misalkan saya pengen cari koordinat yang lain, misalkan di titik ini, lihat aja titik ini dia perpotongan antara lingkaran dengan garis itu, lingkarannya jari-jarinya berapa, dan garis itu garis pada sudut berapa gitu ya, terhadap sumbu mendatar tentunya. Kalau dalam hal ini. Nah, bisa dilihat sebenarnya di sini karena kita pakai lingkaran dan garis radial, maka perpotongan kurva-kurvanya itu sudutnya selalu 90 derajat di mana-mana. Ya. Itu dari geometri lingkaran, karena lingkaran garis radial selalu memotong lingkaran dengan sudut 90 derajat. Nah, dalam hal ini juga berarti sebenarnya kita punya bahwa yang namanya sistem koordinat polar, maka sistem koordinat polar juga sistem koordinat yang ortogonal ya. Ortogonal. Oke. Nah, sekarang sama halnya dengan Kartesian, kita perlu membuat vektor-vektor basis juga. Kita perlu membuat vektor-vektor basis juga. Tidak lagi IJ ya tentunya. Sekarang kita perlu vektor basis yang lain di sini karena kurvanya juga beda. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi ya, saya bikin sistem koordinatnya, misalkan ini, kemudian saya gambar garis. Ini kurva lingkaran kita, anggap aja ini garis lingkaran. Kemudian ini garis radialnya.
kalau kita mau tinjau di sini, sebut aja ini R panjangnya, sudut ini adalah theta. Oh iya, satu lagi, di sini ada terangannya ya, bahwa R itu dari 0 sampai plus tak berhingga, sedangkan theta itu dari 0 sampai 2pi ya, radian, 360 derajat. Nah, dengan aturan bahwa theta ini dia bernilai positif ya. Ini sebenarnya bergantung sih ya, bernilai. Kalau di sini kita pakai ini, dia bernilai positif kalau kita ngitungnya berlawanan jarum jam ya. Jika dihitung berlawanan jarum jam, tidak harus sih sebenarnya, commonnya aja berlawanan jarum jam. Maksudnya apa? Jadi kalau theta A ini misalkan 30 derajat ya, atau V per 6 misalkan. Nah, jadi ini kita bisa bilang bahwa tetanya itu V per 6 karena kita ngitungnya searah jarum jam, berlawanan jarum jam ke sini, dari sini. Tapi kita juga boleh ngitungnya dia searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam berarti ngitungnya yang ini ya. Kalau ngitungnya yang ini berarti sudutnya itu adalah minus 5V per 6 ya, radian. Kalau 5V per 6 sih. 11 ya. 11. 6pi. Radian. Nah, jadi bisa dipilih sebenarnya dia apakah ngambilnya searah atau berlawanan jarum jam ya sudutnya. Ini konvensi saja. Nah, sekarang kalau begini, saya definisikan vektor basis itu adalah R dan theta. Ya. Vektor satuannya itu kita pilih R hat dan theta hat. Di mana R hat ini menyatakan sumbu arah R positif, dan theta hat menyatakan arah theta positif. Ini menyatakan arah R positif. Maksudnya R positif itu R membesar ya, bukan R. Kalau R itu pasti positif. R membesar. Sedangkan theta itu menyatakan arah theta membesar ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemana arahnya, nah bisa dilihat di sini. Waktu kita belajar tentang menentukan I dan J, I dan J itu, I itu arahnya menyinggung garis Y konstan, ya, dan menunjukkan arah X yang membesar. Nah, berarti kalau kita mau nyari R hat, berarti dia harus menyinggung garis theta konstan dan menunjukkan arah di mana R membesar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti menyinggung garis theta konstan, ya. Yang ini menyinggung lingkaran R konstan. Ya. Lingkaran R konstan. Oke.
Nah, jadi kalau di sini kita lihat kemana arah R hat, garis theta konstan ini adalah garis theta konstan kita. Nah, menunjukkan arah R yang membesar. Jadi kalau arah R membesar, tentunya dari sini R hat arahnya ke sini. Ya. Karena dia radial, jadi semakin luar dia semakin besar, jadi arahnya keluar, ya, radial keluar. Nah, sedangkan theta hat itu menyinggung lingkaran R konstan. Ini adalah lingkaran R konstan. Dan menunjukkan arah theta yang membesar. Nah, karena kita pilih tadi bernilai positifnya berlawanan jarum jam, ya, dihitung dari mendatar berarti theta hat itu membesar berarti ke arah jalannya ke arah berlawanan jarum jam, ya. Jadi ke sini theta hat-nya. Nah, ini adalah theta hat. Oke. Nah, jadi ini adalah R hat dan ini adalah theta hat-nya. Oke. Nah, sekali lagi karena kita pakai vektor satuan, karena R hat selalu tegak lurus theta hat di mana-mana. Oh iya, ya udah apa di mana-mana, maka dan R hat sama dengan theta hat sama dengan 1, maka ini juga basisnya basis yang ortonormal, ya. Basisnya basis polar tentunya sekarang, bukan lagi basis ini. Nah, tapi ada yang membedakan antara polar dengan kartesian. Kalau di kartesian, I dan J itu selalu sama di mana-mana. Nah, jadi kalau saya bikin yang kartesian, misalkan, mana yang kartesian? Nah, ini basis kartesian. Nah, sedangkan ini yang polar yang kita punya. Nah, bisa dilihat di sini, kalau di kartesian, di mana-mana I dan J itu arahnya sama. Jadi untuk kartesian, untuk kartesian, basisnya itu selalu sama. IJ, arah IJ itu tidak bergantung posisi, ya. Tidak bergantung posisi. Nah, sedangkan di sini, di sistem koordinat polar, nah, bisa dilihat di sini arah R hat dan theta hat itu bergantung pada posisi. Nah, ini sebenarnya yang bikin koordinat polar agak lebih rumit, ya.
agak lebih rumit karena dia bergantung posisi. Nah, jadi nanti kita lihat kerumitannya kenapa gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Pak, Ya. yang searah jarum jam yang min 11 pi rad per 6 itu dari mana ya? Kan sudut semuanya tuh 360. Satu lingkaran. Jadi 2 pi kan? Ya. Nah, kalau saya udah ambil pi per 6 kan berarti sisanya 11 pi per 6. Oh iya, karena totalnya 2 pi Pak ya. Karena totalnya 2 pi, betul. Tapi karena saya ambilnya searah jarum jam sekarang, dan konvensi kita kalau saya ambil berlawanan jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam negatif, maka saya bisa bilang sudut theta A ini adalah plus pi per 6 radian, Iya betul. atau min 11 pi per 6 radian, itu juga boleh. Oh iya. Oh ya Pak, yang dimaksud tadi ini min pi per 6 itu terhadap theta A Pak ya? Ya itu theta A maksudnya. Maksudnya Theta tadi A. saya lihatnya yang siku-siku, saya ingat siku-siku pi per 2. Saya Ya. nggak Nah, itu teliti. theta A-nya maksudnya. Oke, siap Pak. Kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah ini jadi sama halnya akhirnya seperti sistem koordinat Kartesian juga. Kalau setelah saya punya arah ini, maka setiap vektor bisa kita nyatakan dalam koordinat polar sebagai kombinasi linear antara komponen dengan basis-basisnya ya. Kombinasi linear dari basis-basisnya itu maksudnya. Jadi dalam sistem koordinat polar setiap vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya. Dalam hal ini berarti kalau saya punya vektor A sama dengan AR pada arah R biasa ditambah A theta pada arah theta. Nah, Anda bisa lakukan proyeksi tentunya seperti biasa. Ya. Nah, paling mudah itu kita gunakan dot product. Jadi kalau saya dot antara A dengan R, kalau saya hitung A dot R, maka ini adalah AR R dot R ditambah A theta theta dot theta, R dot theta. Karena R dengan theta 90, maka ini sama dengan 0 dotnya. Dan R dot R sama dengan 1, tentunya karena panjangnya 1. Nah, maka saya punya dari sini bagaimana kita menentukan R, ya pakai proyeksi, tapi kita kan punya kalau proyeksi itu terkait dengan dot product memang. Jadi AR itu adalah A di dot dengan R, dengan cara yang sama kita juga punya bahwa A theta itu adalah A di dot dengan theta. Nah, tentunya dan panjang vektornya ini komponennya, sorry. Ini komponen vektor A dalam sistem koordinat polar. Panjang vektornya ya
kita bisa definisikan, karena dia tegak lurus sih sebenarnya ya. Tapi secara umum kita bisa tuliskan begini, A kuadrat sama dengan A di dot dengan A. Nah, kalau kita dot karena dia ortonormal, jadi ya kita punya tinggal komponen ini aja, AR kuadrat ditambah dengan A theta kuadrat. Sehingga A sama dengan square root dari AR kuadrat ditambah A theta kuadrat. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang satu hal lagi yang cukup penting, setelah kita tahu, oh saya punya sistem koordinat yang lain nih, koordinat polar dan koordinat kartesian berarti di bidang sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya kita juga harus tahu sebenarnya kalau misalkan saya sudah tahu nih suatu vektor dinyatakan dalam koordinat kartesian, jadi saya tahu nih gitu ya, ini vektor dalam menyatakan dalam kartesian. Kalau gitu, bagaimana sebenarnya kita mencari komponen-komponen vektor tersebut dalam koordinat polar sekarang ya. Jadi kita transformasi dari koordinat kartesian ke polar dan sebaliknya. Polar ke kartesian ya. Nah, nanti bukan hanya koordinatnya saja, nanti terkait dengan basisnya juga seperti apa. Nah, idenya ya kita bisa selesaikan secara geometrik sebenarnya. Kita bisa selesaikan secara geometrik. Jadi kalau saya punya sistem koordinat kartesian, misalkan ini adalah sistem koordinat kartesian kita, ini X, ini Y, ini O misalkan titik originnya. Nah, kemudian saya punya titik A, sebut aja titik A di sini, di mana A itu memiliki koordinat X, Y misalkan. Nah, seperti ini. Ini apa? X, Y gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan XY ini, A titik A ini dalam koordinat polar. Nah, tadi kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesian, berarti kita cari, oh dia berpotongan dengan garis-garis X konstan dan Y konstan. Nah, sekarang untuk koordinat polar, berarti kita harus cari dia berpotongan dengan lingkaran yang mana, dan dia berpotongan dengan theta yang mana, garis theta yang mana gitu ya. Nah, berarti kan kita punya ini garis theta konstan, ya. Kita hitung berarti ini, dan satu lagi ini lingkarannya ya. Nah, ini kita sebut aja ini lingkarannya, nggak terlalu bagus tapi nggak apa-apa ya. Nah, berarti yang kita perlu hitung adalah berapa sih panjang ini kita sebut saja sebagai R, dan berapa sih sudut ini, kita sebut saja sebagai theta. Nah, sehingga titik A ini dalam koordinat polar punya koordinat R, theta. Nah, sekarang kita tinggal cari nih kaitannya antara R dengan theta, R theta dengan XY. Nah, tentunya karena ini kita bicara lingkaran, kalau ini adalah jari-jarinya R, maka ini juga R. Gitu ya. Nah, karena begitu, maka dengan cukup mudah sebenarnya kita bisa gunakan Pythagoras di sini, bahwa kalau saya tahu XY-nya, kalau saya tahu XY-nya, jadi ini adalah kartesian ke polar,
Artinya saya tahu XY-nya, mau nyari R theta-nya, nah, maka saya punya R, secara umum dia fungsi dari XY, itu tentunya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat, mudah. Dan untuk ngitung theta, dia fungsi XY juga, tinggal hitung aja bahwa dia tangan inverse dari Y per X. Ya. Nah, ini cukup mudah. Nah, sama halnya sekarang kalau saya balik, saya tahu polarnya, mau ngitung Kartesian, artinya saya tahu R, saya tahu theta, menghitung X dan Y-nya adalah, ya berarti X dia sebagai fungsi R dengan theta, itu adalah R dikali kosinus theta, dan Y-nya adalah R dikali sin theta. Panjang ini kan adalah R cos theta. Dan panjang ini adalah R sin theta. Tentunya. Nah, jadi kita udah punya nih. Begini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Terkait dengan yang ini? Tidak ada? Oke. Nah, ini adalah transformasi koordinatnya. Sekarang gimana dengan basisnya? Kalau saya punya Kartesian ke polar, berarti kalau saya punya IJ, bagaimana saya mencari R theta? Dan sebaliknya kalau saya dari polar ke Kartesian, saya punya R theta, bagaimana mencari IJ? Jadi kalau saya gambar lagi ya. Kalau saya gambarkan lagi, itu ini XY-nya sekarang, kalau ini XY, berarti saya punya ini adalah arah. Ini saya perbesar ya, skalanya biar kelihatan aja. Ini I, ini J, ya. Dan vektor R tentunya tadi dia vektor satuan juga sama. Kita bikin dia lingkaran. Ini vektor R kita, R hat, dan theta hat yang tegak lurus ya. Ini theta hatnya. Tentunya ini adalah sudutnya theta misalkan. Ini sudutnya theta. Nah, bisa dilihat di sini vektor R, karena R hat itu vektor ya. Yang namanya vektor dalam Kartesian juga selalu kita bisa tuliskan ke dalam kombinasi linear ya, dari I dan J. Jadi R juga sama tentunya. Kita bisa proyeksi ke I, bisa proyeksi ke J. Jadi kalau saya proyeksi ke I, jadi yang ini juga saya bisa proyeksi ke J. Yang ini, nah, karena R itu panjangnya 1, maka saya juga punya ini transformasi basisnya. Salah. Dari Kartesian ke polar ya. Maka kalau saya tahu I dan J, maka ketika saya pengen ngitung R hat, secara umum dia fungsi dari theta,
Maka ini X-nya adalah cos theta I ditambah dengan sin theta J. Dan tentunya ini juga sudutnya theta. Kalau ini sudutnya theta, maka theta hat sama dengan X-nya min karena dia berlawanan plus cos theta J. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya makanya kenapa ada kebergantungan terhadap posisi di sini ya. Kalau yang R theta itu bergantung pada posisi basisnya, ya jelas karena IJ-nya tidak bergantung posisi, dan di sini lihat R-nya itu bergantung, R hat-nya itu bergantung pada theta, theta hat-nya juga bergantung pada sudut theta. Artinya kalau saya pindah theta-nya di sini, ini theta-nya kan ini adalah dua basis dengan theta yang berbeda. Dengan theta yang berbeda, maka dia punya basis yang berbeda. Tapi kalau theta-nya sama, misalkan di sini, maka ini R hat-nya ke sini kan. Theta hat-nya juga ke sini. Nah, bisa dilihat basis yang ini dengan theta yang sama itu memiliki arah yang sama. Dia benar-benar hanya bergantung pada sudut saja sebenarnya. Sudut theta-nya di mana. Nggak bergantung pada radialnya, pada R-nya. Oke. Nah, sekarang gimana dari polar ke kartesian? Ya idenya sih sebenarnya sama saja. Jadi kalau saya gambar lagi, saya copy aja lah. Saya copy, kita paste. Mana yang saya hapus? Ini saya hapus. Nah, sekarang yang kita proyeksikan, karena saya ingin mencari dari polar ke kartesian, dari polar ke kartesian, jadi yang diproyeksi sekarang bukan R dan theta-nya, tapi yang kita proyeksi adalah I dan J-nya. Ya. I dan J-nya ke R theta. Jadi ini yang kita proyeksi sekarang, kita proyeksi I-nya. Jadi ke arah R itu yang ini, dan ke arah theta tentunya yang ini ya. Yang I. Berarti kalau gitu I itu sama dengan apa? Sama ya, cos theta I juga. Tapi sekarang jadi sin, tapi dia berlawanan dengan theta, jadi min sin theta I. Sorry, min sin theta. Ini R maksudnya. Ini min sin theta theta hat. Dan J sama ya. Ini sin theta R hat. Ya betul, plus cos theta R theta hat. Oke. Ada pertanyaan dulu?
Pertanyaan? Nggak ada? Pak, untuk yang polar ke kartesian yang IJ, saya masih bingung melihat proyeksi untuk segitiga siku-sikunya yang bagaimana, Pak. Oke, sekarang saya coba gambarkan lagi, tapi saya hanya menggambarkan R dan θ-nya saja dan I ya, saya biar gambarnya ini ya. Nah, ini saya coba gambar lagi, saya coba gambar di mana? Saya coba gambar di sini misalkan. Terus saya gambar di sini lah ya. Di bawah aja lah. Nggak harus irit-irit banget juga sih. Kita lihat satu-satu. Ini kan vektor I kita ya. Warnanya disamain harusnya. Ini I kita. Oke. Nah, sekarang saya punya R theta. Berarti saya anggap saya punya, bikin aja ini garis garis theta konstan. Jadi ini adalah arah R hat. Sini. Nah, satu lagi arah theta ke sini. Ini sumbunya. Susah ya gambarnya. Nah. Oke. Sudut ini adalah theta. Sudut ini adalah theta. Nah, sekarang kita akan proyeksikan I sepanjang kedua sumbu ini. Nah, berarti kalau saya proyeksikan I sepanjang dua sumbu, maka kan gini ya, kita proyeksi biasa aja. Nah, berarti panjang ini berapa? Cos Theta ya? cos theta R. Nggak ada R-nya. Oh, nggak ada R ya? Kan dikali panjang I. Kan Oh, ingat, cos theta arah R ya, Pak ya? ya, cos theta arah R benar. Atau cos theta R topi jadinya, Pak? Betul. Nah, tapi kalau kita bicara panjangnya dia kan ini hanya arah Ya. cos theta kan berarti. Ya, benar. Nah, panjang ini, terus ya panjang ini, berarti kan sin theta. Ya. Ya. Nah, tapi kan kita punya kemarin tadi bahwa ini itu sebenarnya adalah arah tadi R topi dan ini adalah arah theta topi. Oh iya. Jadi yang ini adalah tadi benar, ini adalah cos theta R hat. Yang ini adalah sin theta hat, tapi kan berlawanan arah dengan theta ya. Cerminan, Pak ya, kebalikan. Makanya minus ya. Dia ke arah theta, ke arah berlawanan dengan theta hat-nya. Makanya I itu adalah cos theta R minus sin theta hat. Oh iya, Pak. Oke. Yang J-nya sama ya. Jadi nggak harus saya gambar lagi. Dicoba aja gitunya. Oke. Makasih. Ada lagi? Pertanyaan? Tadi ada satu lagi yang mau tanya, siapa? Sudah terjawab, Pak. Udah. Pertanyaannya sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, dengan kita sudah tahu sekarang nih transformasi basis dari kartesian ke polar atau dari polar ke kartesian ya, dan dari polar ke kartesian, itu berarti kita bisa nyari komponen-komponen vektornya. Kalau saya sudah tahu vektornya dalam suatu vektor dinyatakan dalam kartesian, saya bisa nyari komponen vektor tersebut dalam koordinat polar. Dan sebaliknya, kalau saya tahu dia dalam koordinat polar, saya bisa hitung dalam koordinat kartesian. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya lumayan membantu kadang-kadang gitu ya. Terutama ketika kita belajar, apalagi dari polar termasuk yang cukup banyak digunakan.
Jadi kita bicara tentang transformasi komponen dari vektor sekarang. Tadi basis, koordinat udah, basis udah, sekarang komponen vektor. Nah, jadi kalau misalkan saya punya suatu vektor A, tentunya dalam Kartesian, itu kita bisa nyatakan dalam A sama dengan kan AX I ditambah AYJ. Nah, sekarang, tapi tentunya vektor yang sama. Sekarang bagaimana jika ingin dinyatakan dalam sistem koordinat polar? Artinya sekarang saya harus ubah A ke dalam bentuk begini. Ya. Nah, tentunya dengan A yang sama ya. Vektornya kan vektor yang sama. Vektor itu kan tidak bergantung pada koordinat. Ya. Mau koordinatnya bagaimanapun, ya vektornya mah itu aja tetap gitu ya. Nggak berubah. Dalam hal ini tidak berubah gitu ya. Cuman koordinatnya aja yang kita ganti. Nah, jadi misalkan begini, jadi kalau saya gambarkan, Y misalkan. Kemudian saya punya suatu vektor A ke sini. Ini adalah sembarang vektor A. Atau saya gambarnya di sini lah. Sini misalkan, ini adalah vektor A. Mana dong vektor A-nya? Sini deh gitu ya. Ini adalah vektor A. Nah, maka saya selalu bisa bikin ini adalah basis IJ-nya. Jadi ini adalah AX tentunya. Ini adalah AY-nya. Nah, sekarang kita ingin nyatakan dalam koordinat Kartesia, dalam koordinat polar ya. Ya ada banyak cara sebenarnya. Ya, Anda bisa lakukan proyeksi langsung. Bikin koordinat di sini kan kita tahu arah R theta seperti ini sama. Terus kita proyeksi langsung ke sumbu-sumbunya. Itu bisa tentunya. Tapi karena saya sudah punya transformasi basis ya, dan kemudian saya juga sudah tahu definisinya, bahwa kalau saya pengen nyari AR, saya pengen nyari A theta, saya tinggal ngitung aja ya. AR itu adalah A dot R, A theta itu adalah A dot theta. Itu juga bisa. Atau saya bisa substitusi langsung. Nah, kita akan coba semuanya. Ini saya hapus saja dulu. Kita akan coba. Saya akan coba langsung tiga-tiganya saya akan coba. Nah, yang pertama itu kita akan coba substitusi langsung. Substitusi langsung itu dalam artian karena saya sudah tahu IJ dalam R dan theta, maka saya tinggal masukkan aja semua. Jadi kalau gitu A-nya adalah sini AX. I-nya saya ganti, karena saya I bisa nyatakan dalam R dan theta, saya ganti saja I-nya dalam R dan theta. Maka I adalah cos theta R min sin theta theta hat. I-nya saya ganti, saya pakai warna yang lain. Cos theta R min
sin theta theta hat ditambah AY sin theta R hat ditambah cos theta theta hat. Ini adalah Y-nya. Ini substitusi langsung. Nah, sekarang saya tinggal kumpulkan yang R hat dengan R hat, yang theta hat dengan theta hat. Nah, berarti yang R hat apa aja tuh? Saya punya berarti AX cos theta tambah AY sin theta. R hat ditambah minus AX sin theta theta plus tambah ditambah AY cos theta theta hat. theta hat. Nah, sekarang udah nih. Semuanya tidak ada lagi I, tidak ada lagi J. Semuanya dinyatakan dalam R dan theta. Kalau gitu berarti kan semua yang di depan R hat itu adalah AR dan semua yang di depan theta hat adalah A theta. Jadi kalau gitu saya tahu bahwa yang ini itu pasti AR-nya. Dan yang ini itu pasti A theta. Nah, jadi saya bisa langsung nih dapatkan bahwa AR itu adalah AX cos theta ditambah AY sin theta dan A theta sama dengan minus AX sin theta ditambah AY cos theta. Pernah lihat nggak persamaan yang mirip-mirip dengan ini? Pernah lihat sebelumnya? Mirip dengan apa coba? Mirip dengan yang ini, dengan yang di atas. Oh, belum Gatang. Mirip dengan yang ini nih. Mirip dengan ini. Kartesian ke polar ya, Pak. Mirip dengan kartesian ke polar. Jadi kosin min sin cos ini juga sama. Kosin min sin cos. Nah, ini berarti transformasi bukan lagi koordinat, bukan lagi basis, tapi komponennya ya, komponennya. Nah, jadi kita tentunya bisa substitusi langsung. Nah, tapi nanti kita bisa lihat kalau kita lari ke 3 dimensi, ya, di mana relasinya tidak lagi sesederhana ini, ya, substitusi langsung memang menguntungkan dalam artian kita bisa langsung dapat AR A theta-nya gitu. Tapi perhitungannya kadang-kadang kita handling perhitungan yang panjang tuh lebih susah gitu ya daripada kita pecah-pecah gitu. Nah, jadi kalau udah 3 dimensi bisa sih substitusi langsung, tapi saya ya kalau Anda yakin bisa handling persamaan yang cukup panjang sebenarnya tidak apa-apa. Nah, tapi ada cara yang lebih bukan umum ya, cara yang lebih jadi satu-satu gitu ya. Jadi dipecah-pecah problemnya itu pakai definisi via dot product ya. Via dot product dalam artian kita sudah tahu sebenarnya bahwa kalau saya mau nyari AR itu maka saya tinggal dot aja A dengan R, kalau mau nyari A theta saya tinggal dot A dengan theta gitu ya. Nah, sekarang oke, kita punya definisi itu. Ya udah, kita coba aja. Maka kalau saya pengen nyari AR berarti saya dot vektor A-nya
dengan R hat. Nah, tapi saya punya kok vektor A-nya. Vektor A-nya adalah AXI plus AYJ. Nah, maka saya tinggal hitung di sini AX itu bukan vektor, dia komponen, jadi yang di dot adalah I dot R di sini, ditambah AYJ dot R. Nah, terus gimana Pak kita ngitung I dot R? Ya kan saya tahu R dalam I dan J. R dalam I dan J adalah ini, R itu adalah cos theta I plus sin theta J. Jadi kalau saya hitung, berapa sih R dot I? Berapa R dot I? Ingat, dot product itu kan berarti yang I dikalikan dengan yang I, yang J dikalikan dengan yang J. Cos kuadrat theta. Apa ya? Oh, ada yang 0. Coba. R dot I cos theta. Ini kan komponennya adalah, yang X-nya adalah cos theta, yang Y-nya adalah sin theta. Kalau I, komponen X-nya berapa? Cos 1. Kan I itu menyatakan arah X. Oh, iya. Komponen X-nya 1, komponen Y-nya? 1. Min. Coba gini. Kalau saya punya A sama dengan plus 5J. Oke. Berapa komponen X-nya? 10. Komponen Y-nya? 5. Kalau begini? Komponen X-nya berapa? 10. Komponen Y-nya? 10. Komponen X-nya 10, komponen Y-nya 0. Karena nggak ada J-nya. Ini kan sama dengan, bisa ditulis 0 dikali J. Jadi artinya vektornya hanya ke arah X. Vektornya hanya ke arah X. Kalau begini? Komponen X-nya berapa? 0, komponen Y-nya 5. Komponen Y-nya 5. Artinya vektornya hanya ke arah Y. Ke arah Y. Ke arah Y atau J. Kalau gini? Vektornya arah ke arah I sebesar 1 ya, Pak. Nah, berarti komponen X-nya berapa? Komponen X-nya 1, komponen Y-nya 0. Itu sama dengan I. Nah, berarti R dot I berapa? R dot I sekarang berarti vektor I itu berarti kan maksudnya adalah ke arah X-nya 1, ke arah Y-nya 0 kan? Jadi komponen X-nya 1, komponen Y-nya 0. Nah, berarti ingat kalau dot product itu kan berarti yang I dikalikan dengan yang I, yang J dikalikan dengan yang J. Kalau R hat itu kan yang X-nya adalah cos theta. Kalau I yang X-nya adalah cos theta. 1. Kalau A sama dengan I, itu kan berarti komponen X-nya 1. Ya. Komponen Y-nya 0. Kan? Iya. Ya nggak? Iya. Ya berarti I itu maksudnya adalah dia punya komponen ke arah I, ke arah X-nya sama dengan 1, ke arah J-nya sama dengan 0. Toh yang namanya I itu kan memang dia vektor satuan, besarnya 1, dan menyatakan arah X positif. Oke, jadi dia tentunya tidak boleh punya komponen Y. Kalau dia menyatakan dia punya komponen Y, berarti dia tidak menyatakan arah X atau gitu kan ya. Jadi komponen X dari I itu maksudnya adalah 1 berarti kan. Komponen dari R yang X-nya cos theta. Komponen J dari yang I ini berapa komponen Y-nya? Min sin theta.
komponen Y dari I. Komponen Y dari I. Min Oke, sin. kalau masih bingung, kita bisa tuliskan begini. Kita kan mau nyari R.I kan sebenarnya tadi ya. Nah, ini kan bisa saya tuliskan sebagai begini. R di dot dengan 1 kali I ditambah 0 kali J kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, jadi vektor yang ini itu arah X-nya berapa? 1. Arah X-nya 1, arah Y-nya 0. 0. Ya. Sedangkan yang R itu arah X-nya R hat. R hat. Nah, sedangkan yang R hat itu komponen X-nya adalah cos theta. Komponen Y-nya adalah sin theta. Nah, sedangkan tadi ingat kalau di dot itu kan kalau di kartesian yang X dikalikan dengan yang X, yang Y dikalikan dengan yang Y. Berarti yang X dikalikan dengan yang X, jadi berapa tuh? 1. Jadi cos theta kali 1 kan? Iya. Ditambah yang Y, sin theta, dikalikan dengan yang Y. Sin theta dikali 0. jadi berapa tuh? Hanya cos theta. Kebayang nggak maksudnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau R dot J berapa? Tanya. Berarti Berapa R dot J? sin R theta. sin theta. Sin theta. Sin theta. Theta dot I berapa? Theta dot Min sin min theta. sin theta. Min sin theta. Theta dot J berapa? J cos theta. Theta dot R berapa? Theta dot R min cos theta sin theta dikali sin theta cos theta. Cos theta min sin theta ditambah Sama. sin theta Min cos min theta. mm, Jadi berapa? min sin theta cos theta ditambah sin theta cos theta. Jadi berapa? Oh, 0. Kenapa 0? Ya karena dia satu pola kan, sin cos yang satunya plus. Tapi kan ini kita manfaatkan transformasi basis ini kan. Tapi ada alasan yang lebih fundamental. Kenapa theta dot R itu sama dengan 0? Oh, Apa alasannya kira-kira? Kalau misalkan Anda tidak tahu ini ya. Anda tidak tahu bahwa R itu sama dengan cos theta I plus sin theta J gitu. Theta itu min sin theta I plus cos theta J. Theta dot R itu pasti sama dengan 0. Kalau dua vektor di dot sama dengan 0, artinya apa? Sorry, apa? berpotongan ya Pak. Berpotongan dengan sudut? Dengan sudut satu titik tangkap apa? Ya kalau menghitung sudut mas harus satu titik tangkap Pak. Oh iya. Kalau kita nggak satu titik tangkap nggak bisa ngitung sudutnya. Iya benar. Gimana ya? Coba. Mana kemarin
Harus ya. Dot produk itu kan A dot B sama dengan A dikali B dikali cos theta. Itu definisinya. Oke. Iya. Kalau sama dengan 0, kalau saya punya dua vektor yang tidak 0, A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, tapi dot produknya sama dengan 0, berarti kan cos theta-nya 0. Oh iya, Cos theta-nya 0 berarti berarti theta-nya berapa? dia tegak lurus, Pak. Dia Karena tegak lurus. 90 derajat. Cos 90 kan 0. Jadi kalau A dot B-nya sama dengan 0, maka pasti A-nya tegak lurus dengan B. Kalau A-nya tidak 0, B-nya tidak 0 tentunya ya. Jadi, apa alasan kenapa theta dot R sama dengan 0? Karena theta Tegak lurus. tegak Sama lurus. Karena theta head theta dengan dan R head dari tadi saya gambarkan juga sebenarnya dia selalu tegak lurus. Ya, benar. Karena dia koordinat yang basis yang ortonormal di sini nih. Oh, secara konsep kan sudah benar. Jadi mau Anda tahu hubungan antara transformasi polar ke kartesian mau enggak gitu. Theta dot R sama dengan 0 itu mah sudah jadi apa ya? Ya itu definisi dari basis R dan theta-nya bahwa dia saling tegak lurus, dia ortonormal gitu ya. Jadi dia selalu tegak lurus. Kalau tegak lurus kan kalau kita dot produk kan dia pasti sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau saya via dot produk, kita sudah hitung tadi I dot R. Nah, I dot R itu tadi berapa sih? I dot R dengan R dot I sama ya, karena itu Anda bisa cek sih sebenarnya kalau Anda hitung lewat sini I dot R gitu bisa cek ini jadi sama dengan sama ya theta kalau I dot theta sin theta seterusnya. Nah, jadi ini adalah cos theta kurangi AY J dot R. J dot R kemarin tadi apa? J dot R sama dengan R dot J. Nah, jadi kita dapatkan AR-nya adalah AX cos theta plus AY sin theta. Persis sama dengan yang ini. Kalau kita mau ngitung A theta-nya, berarti kan A dot theta, berarti saya punya AX theta head ditambah AY J dot head dengan AX I dot theta itu min sin theta ditambah AY J dot theta J dot theta 0. J dot theta cos theta. Hmm. Jadi ini cos theta. Cos theta. Nah, jadi persamaannya adalah minus AX sin theta plus AY cos theta. Persis sama dengan ini. Minus AX sin theta, AY cos theta. Jadi Anda bisa substitusi langsung atau via dot product seperti ini. Itu juga bisa. Oke. Berarti dari kedua tipe pendekatan kita mencarinya ini, Pak, masing-masing mungkin ada yang paling cocok dengan operasi matematis gitu, Pak ya. Ini sebenarnya ekivalen sih dua-duanya. Dua-duanya ekivalen. Cuman bedanya kalau via dot product itu kita pecah. Jadi kita cari AR-nya dulu satu-satu, kemudian kita cari A theta-nya. Jadi kita harus menghitung dua kali. Kalau substitusi langsung, itu kita ngitung sekali, tapi langsung dapat AR-nya berapa, A theta-nya berapa.
Cuman problemnya di sini, ini lebih cepat memang substitusi langsung karena kita bisa langsung dapatkan dua-duanya. Tapi kalau kita lari ke 3 dimensi nanti, atau cari koordinat yang umum selain polar gitu, meskipun di 2 dimensi, kadang-kadang substitusi langsung nggak sederhana, ya, menyederhanakan persamaannya itu tidak mudah gitu. Nah, tapi kalau via dot product, karena kita pecah, kita ngitung satu-satu, nah itu lebih mudah sebenarnya ngitungnya. Dan dia langsung ke hasil akhirnya Pak ya. Ya, tapi kita harus ngitung satu-satu gitu. Ngitung AR-nya dulu, ngitung ATT-nya dulu gitu. Ya, tapi ini semua ekivalen sih. Semua ekivalen. Kadang-kadang bergantung. Kalau Anda lebih suka, saya persamaan segini mah masih bisa dihandle dengan baik, ya udah substitusi langsung aja. Nah, tapi nanti kita lihat kalau yang 3D, ketika kita lari ke 3 dimensi, koordinat bola misalkan, yang kita bakal sering pakai juga, koordinat bola, substitusi langsung begini nanti lumayan apa ya? Lumayan aljabarnya lumayan panjang gitu ya. Persamaannya lumayan panjang. Nah, tapi kan ya kadang-kadang itu panjang enggak itu kan bergantung pada kebiasaan kita. Kadang-kadang berbeda standarnya. Buat saya mah ini nggak panjang Pak, pendek gitu. Tapi ada juga yang orang bilang segini udah panjang gitu. Oke, nah masih ada yang ketiga sebenarnya. Apa saya tidak begitu tertarik dengan persamaan matematik begini gitu ya. Saya pengen langsung direct via geometrik misalkan. Bisa kita lakukan proyeksi langsung. Jadi tidak pakai dot product, proyeksinya saya proyeksikan langsung pakai geometri, saya gambar gitu koordinatnya. Nah, kalau saya gambar berarti ya kita bikin aja koordinatnya. Kalau Anda, ini memang lebih intuitif sebenarnya kalau pakai ini, Anda bisa gambarkan langsung sistem koordinatnya, kemudian dilihat seperti apa ininya apa namanya vektor-vektornya ini saya jangan pakai X, saya pakai IJ aja. Ini vektor, let's say ini vektor, kok R sih? Ini vektor A-nya maksudnya. Kita bisa proyeksikan ke IJ. Tapi memang nggak ini ya. Ya, tapi kita lihat aja. Sekali lagi saya cuma kasih option bahwa ini bisa banyak hal. Anda bisa pilih Anda tertarik yang mana. Ya saya bikin aja gini ya. Ini I maksudnya. Ini J. Oke. Jadi A tentunya adalah AX I Y J. Jadi panjang ini tentunya adalah AX. Dan panjang ini tentunya adalah, kenapa saya pakai di sini? Panjang ini adalah AY. Nah, sekarang kita bikin sistem koordinat polarnya. Ini adalah koordinat polar kita. Ini adalah R hat kita. Dan ini adalah mana. Nah, ini adalah theta hat kita. Dan sudut ini theta. Nah, berarti sekarang untuk mencari AY dan ATT, ini saya hapus aja dulu. Karena AX AY udah jelas sebenarnya. Kalau mau nyari AY, AR dan ATT, AR adalah yang ini. Nah, panjang ini adalah AR. Nah, kemudian kita proyeksikan ke sini. Panjang ini adalah ATT. Panjang ini adalah AR yang kita punya. Dan panjang ini adalah ATT yang kita punya.
pada dasarnya sebenarnya kalau saya punya sudut ini sebut aja misalkan sudut ini beta. Kalau saya punyanya sudut beta gampang gitu ya. Kenapa gampang? Ya karena kalau saya udah tahu sudut beta, jika beta diketahui, maka mudah dalam artian AR-nya itu pasti panjang A dikalikan cos beta seperti biasa aja. Panjang theta itu dikalikan dengan A sin beta. Gampang gitu. Seperti di Kartesian. Nah, problemnya adalah betanya kita nggak tahu berapa gitu. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa betanya gitu ya. Nah, gimana Pak nyarinya? Nah, ini sebenarnya salah satu keuntungan dan kerugiannya geometri. Ya Anda harus ngulik langsung gitu ya. Tapi ya kalau Anda senang main trigonometri, main geometri, proyeksi langsung nih seru gitu ya. Meskipun sebenarnya lebih rumit daripada analitik sih. Kalau analitik kan dia prosedural gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Saya tahu kalau misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk vektor A terhadap X positif ke arah I, maka saya tahu bahwa tangen alfa itu sama dengan AY per AX. Tangen alfa itu adalah AY per AX. Oke. Dari mana Pak? Dari sini. Kita tahu bahwa kalau saya punya ini, mana sih kemarin ya? Perasaan saya masih juga. Oh ini ya, AX sama dengan A cos alfa, AY sama dengan A sin alfa, maka tangen alfa adalah AY per AX ya. Ini kelewatan. AY per AX. Oke. Nah, berarti kan alfa tuh yang ini. Ini alfa, panjang segini semua alfa. Jadi tentunya maka saya bisa hitung berapa beta. Beta itu tentunya sama dengan A dikurang theta. Nah, yang saya perlu hitung adalah ini kan. Alfa dan oh ya, Anda bisa hitung kalau dari sini berarti sin alfa itu adalah karena dari rumusnya kemarin AX itu adalah A cos alfa, AY itu adalah A sin alfa, maka sin alfa itu tentunya adalah AY per A, cos alfa adalah AX per A. Jadi sin alfa itu adalah AY per A, AX per A. Nah, karena beta itu adalah theta min alfa, maka saya bisa hitung, untuk nyari AR kan saya butuh cos beta, maka saya tinggal ngitung cos beta sama dengan cos alfa min theta sama dengan cos alfa cos theta min jadi plus sin alfa sin theta ya berarti ya. Nah, cos alfanya saya tahu
Jadi sama dengan AX per A cos alpha, cos theta ditambah AY per A sin theta. Nah, kalau saya substitusikan karena AR adalah A cos beta, maka AR sama dengan A cos beta sama dengan A dikalikan dengan AX per A cos theta ditambah AY per A sin theta. Bisa kita coret. Jadi saya dapatkan cos theta plus AY sin theta. Jelas-jelas sama ya dengan yang ini. Rumusnya. Nah ini ya sama. Ya. Itu AR-nya. Untuk nyari A theta-nya sama lah ya. Hitung sin betanya sama, tinggal dihitung aja. Oke, nah jadi ada 3. Kita bisa nyari transformasi komponen vektor, itu bisa substitusi langsung, dot product atau proyeksi. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana menyatakan kurva dalam polar. Nah, nanti seru, ini kan polar. Gimana kalau ini kan perpotongannya, berarti kalau kita pakai polar, potongannya kan garis yang kita gunakan adalah garis lingkaran ya, dan garis radial. Kurva lingkaran dan garis radial. Ya itu sebenarnya tidak harus kan ya. Jadi kita bisa pilih kurva-kurva yang lain, namanya juga kurva linear. Misalkan kita bisa bikin sistem koordinat di bidang, kita pakai 2 parabola misalkan gitu ya. Kurvanya parabola gitu, saling memotong, tegak lurus. Nah bagaimana mencari relasi ini semua. Gitu ya. Itu jelas tidak sederhana. Ya, kalau kurvanya sembarang, kenapa tidak sederhana? Kalau yang ini, ketika kita bicara transformasi koordinat, kita langsung direct pakai definisi geometri bahwa R-nya begini, theta-nya begini langsung gitu ya. Nah, kenapa bisa kita pakai ini? Nah, karena mudah, karena dia lingkaran gitu ya, lingkaran dan garis radial. Hubungan geometrinya kita sudah familiar gitu ya. Tapi kalau kita pakai kurvanya parabola misalkan, ya rada susah karena ngitungnya sudutnya juga kita nggak tahu berapa, ngitung panjangnya juga kita nggak tahu berapa. Gitu. Nah jadi nanti kita harus coba extend metode yang kita punya ini sedemikian sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk polar saja, yang ini hanya spesifik untuk polar, tapi juga bisa kita gunakan ke sistem-sistem koordinat yang lain gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana mengkonstruk metode yang lebih umum gitu dari sini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pak, untuk yang pola proyeksi itu pendekatan cos beta min theta itu menggunakan yang identitas trigonometri itu Pak ya? Cos alpha min theta. Ya. Ya, itu identitas trigonometri. Oh ya, siapa? Ya, itu mau nggak mau harus apa. Matematika yang di situnya tetap dipakai terus Pak ya? Oh iyalah. Ini lebih advance kan, namanya juga fisika matematik. Oh iya, siap. Ya. Ini nanti kita lihat lah ya, lebih seru lah ke depannya. Ada pertanyaan lagi?